yang bukan dari Tuhan, yang coba membuat kami tidak fokus untuk beribadah. Kami tolak itu semua Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami alaskan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Setiap kami yang terlibat dalam pelayanan dikuduskan, diurapi, bahkan kami semua diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Kami siap untuk memuliakan Tuhan. Dan kami tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Kelas, silakan duduk Bapak Ibu. Tidak terasa bulan Desember kita lalui sampai dengan pertengahan. Tahun ini kita akan akhiri dengan beberapa minggu lagi. Kita yakini bahwa Yesus adalah lahir untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Kita mau bersorak-sorai untuk kelahiran Yesus Kristus. Kita mau bersuka cita. Dia lahir untuk kami. Dia bangkitkan kami semula. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Bapa.
Bila kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami ingin memberi apa yang kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkatinya Tuhan berkali-kali lipat sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar, bersama dijalankan.
pagi hari ini Tuhan, kami akan diberitakan dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Biar firman akan selalu menjadi kekuatan buat hidup kami, supaya apa yang kami hadapi Tuhan, segala bentuk kesusahan, kesulitan apapun itu Tuhan, itu akan menjadi kekuatan dengan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Yesus, supaya kami boleh mendengar dan mau belajar untuk melakukannya Tuhan. Kau berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang pada pagi hari ini sudah melayani akan Engkau Tuhan. Kau pakai mereka dengan heran Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, sehingga mereka boleh lebih lagi untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya semua kita dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Dan saya percaya kita semua ada di dalam tuntunan Tuhan pada pagi hari ini. Pujian tadi berkata, Tuhan yang memberikan kita kegirangan dan sukacita. Kenapa? Karena Dia mengurapi kita dengan Roh Kudus. Ketika kita ada kegirangan dan sukacita, Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan kalau Roh Kudus yang memenuhi kita, maka sukacita kita itu penuh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang di atas belum, haleluya. Puji Tuhan. Semua, puji Tuhan, haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ketika kita memberi kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara, bukan sekedar tepuk tangan, kita tepuk tangan untuk Yesus. Artinya kita mengakui bahwa Dia hebat, Dia luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita tidak berlama-lama waktu, karena waktu pandemi ini kita waktunya hanya singkat. Tema kita bersukacita senantiasa. Amin. Kita buka dalam Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ada nasihat Paulus di sana kepada hamba-hambanya, kepada tim sahabat-sahabatnya dalam pelayanan. Dia menasihatkan beberapa hal di sini kepada beberapa rekan sekerjanya. Tapi kita baca ayat yang keempat saja. Dalam Filipi 4 ayat 4, kita berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Puji Tuhan, saya masih melihat masih ada yang bawa Alkitab, dan mudah-mudahan tetap bawa Alkitab. Saya melayani di gereja, salah satu gereja di Cirebon. Saya lihat mayoritas masih Alkitab, saudara. Saya pikir Bethlehem banyak sudah mulai Alkitab, HP Alkitab, gitu ya. Tapi Alkitab, buku kitab. Alkitab. Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi kita baca sampai kita mengerti dan memahaminya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan yang merenungkan serta melakukannya. Saudara, setelah saya berdoa pagi, saya nggak langsung buka medsos, dan tiba-tiba di luar kedengaran berita. Kalau udah teriak begitu, pasti beritanya berita yang sesuatu yang menyedihkan. Pasti saya ngerti itu. Wow,
Ternyata benar perasaan saya, begitu ibu teriak itu, jangan-jangan, ya benar. Itu masih keluarga kita lah, yang ada di Losari. Ibu Temo dipanggil Tuhan. Hidup ini tidak ada yang tahu. Hidup saya dan saudara tidak ada yang tahu, misteri, kata firman Allah. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kondisi ini pun yang dilakukan oleh Paulus. Dia berkata, dalam situasi apapun kita harus bersukacita. Berita Natal didahului dengan berita yang membuat orang terkejut. Ada takut, ketakutan, gembala-gembala menjadi takut. Tapi berita itu datang. Di Bethlehem telah lahir seorang anak. Dia yang akan menebus, dia yang akan menyelamatkan manusia. Dan kita melihat seringkali berita-berita itu membuat kita takut. Padahal yang kita tahu, berbagai orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi manusia kita pasti seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita tetap bersukacita senantiasa, kata Paulus. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Saudara-saudara, menghadapi keadaan kondisi dunia zaman ini, di hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan krisis kesehatan, krisis ekonomi atau moneter, membuat ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah menjadi takut, lupa dengan berita Natal itu. Kita terjerumus dengan kondisi yang ada, membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, membawa pikiran kita, kesehatan kita menjadi tidak stabil karena intimidasi kondisi hari-hari ini. Sehingga kita mulai berkata, mungkin next, ini apakah ini sebuah kegenapan nubuatan yang dikatakan oleh Daniel. Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Apakah benar situasi hari ini adalah suatu kegenapan dalam nubuatan? Itu ya, bisa tidak. Tidak ada yang tahu. Karena kalau kegenapan itu terjadi, berarti Tuhan katakan. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Amin. Karena kita tidak tahu waktunya dia akan datang. Baik dia datang secara pribadi maupun dia datang secara universal. Pribadi seperti apa? Seperti yang kita lihat tadi, yang saya katakan tadi. Saya dengar, saya sedih. Itu kedatangan pribadi, kan? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kedatangan secara universal, sebagaimana dia naik ke surga, kata Alkitab, begitu juga ketika dia datang, orang akan menyaksikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan semua itu yang dikatakan kiamat. Oleh sebab itu, maka kita harus berjaga-jaga. Apakah ini nubuatan? Sehingga kalau kondisi ini membuat engkau tidak bersukacita. Tapi Paulus katakan, nasihatkan kepada pelayan-pelayan, kepada mereka yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Kondisi tidak menyenangkan. Krisis kesehatan, krisis ekonomi melanda siapapun dia hari-hari ini. Bahkan ada orang yang menjadikan krisis ini membuat dia tidak berdaya. Dia dikukungi oleh tipu muslihat iblis.
sehingga membuat roh ketakutan mengalahkan dia. Padahal kita katakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh. Jadi kenapa? Memang kita takut. Ketika berita Natal itu datang kepada gembala-gembala, gembala-gembala menjadi ketakutan, kata firman Allah. Ketakutan. Tapi ketika dia dengar firman, maka dia meresponi firman itu. Ketakutan diganti dengan apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Maka kita kondisi apapun yang hari ini, maka Timotius dia berkata juga, saudara, ini kan kita bertanya tadi, apakah ini kegenapan nubuat? Maka 2 Timotius ayat pasal 3 ayat 1, kita akan lihat di sana pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa ya. Kita ada di Saman Air enggak sih? Ada. Saman Air. Kalau begitu ngapain ikut Yesus kan? Suka. Ya ikut dunia aja. Dunia itu hanya memberikan kesenangan yang fana, sementara. Tapi apakah kita mau membiarkan kesenangan sementara itu, dan pada akhirnya yang mengerti firman tahu bahwa ada janji kekekalan, kesukaan bersama dengan Kristus dalam kekekalan, atau kekekalan di dalam penderitaan yang tidak terkatakan itu kekekalan itu. Itu pilihan. Dan mari saudara, Yesus ketika dirusak oleh iblis Taman Eden itu, maka Yesus pulihkan itu. Karena dia tidak mau satu pun dari saya dan saudara akan masuk di dalam kehidupan yang kekal, neraka itu. Tapi dia sudah tebus saya untuk miliki surga itu. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, saudara. Beri kemuliaan. Amin, amin, amin. Karena ketika kita lakukan itu, iblis tidak mau, dia tidak mampu mengintimidasi saya dan saudara. Tapi kalau enggak, saudara menyerah, dia intimidasi. Roh ketakutan datang, roh kebimbangan itu datang. Ngapain saya mau ke gereja? Di rumah aja nggak ada beras. Ngapain saya mau ke gereja? Tahun ini saya nggak bisa beli baju. Ngapain saya mau ke gereja? Seperti ini kondisi rumah tanggaku. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup, saudara, ini masa yang terakhir, masa yang sukar. Tetapi Paulus memberikan sebuah solusi, sebuah jawaban bagi saya dan saudara pagi hari ini untuk menghadapi kondisi ini. Tetaplah bersukacita. Amin. Kenapa kita bersukacita? Meresponi firman. Kita lihat, saudara. Next, kondisi hari ini, saudara. Kondisi hari ini kita menghadapi Natal ini, saudara. Situasi kondisi Natal saat ini berbeda dengan Natal-Natal tahun-tahun sebelumnya, saudara. Serba dalam keadaan rasa takut. Kita sedih. Kita dibuat terbatas. Duduknya hanya terbatas. Dan kita juga mulut kita ditutup. Kenapa? Jangan-jangan kita kemarin terlalu banyak mulut, saudara, sehingga Tuhan izinkan kita semua tutup mulut. Jadi aneh memang. Tapi tidak pernah kita mimpikan seperti ini. Amin ya, saudara. Dan kita tidak pernah mimpikan juga pada satu saat benar ekonomi kita itu dikuasai. Ternyata bisa, saudara. Saya lihat sekarang. Bayangin, kita pikir ngapain ya? Sekarang semua mesti ada peduli lindungi. Semua kalau udah begitu, saudara, itu betul. Satu kali diambil kekuasaan oleh si penguasa yang Alkitab janjikan. Benar, ekonomi saya dikuasai. Dulu kita tidak bisa berpikir begitu. Saya juga berpikir, bagaimana caranya? Tapi kita lihat sekarang. Dulu ATM, orang malas pakai. ATM sebuah kebutuhan. Transaksi harus melalui ATM. Bahkan setelah ATM, mobile banking. Supaya nggak perlu ke ATM, kan? Ya, yang punya duit maksudnya. Yang nggak punya duit kan mobile apa ya? Serap.
Jadi kita lihat situasi, kondisi Natal hari ini berbeda, membuat merasa takut. Belajar kepada gembala-gembala di padang, Lukas 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca ayat ini yang saya sudah singgung sejak tadi. Kita lihat di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam bicara tentang rasa tidak nyaman, ada ketakutan, ada tidak kepastian di sana. Coba kita lihat terus. Ayat yang tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka ketakutan. Padahal yang akan disampaikan malaikat itu berita Natal. Berita Natal bukan sekedar berita tentang kehadiran Kristus, bukan bicara tentang Natal saja, bukan tentang kelahiran saja. Tetapi berita Natal itu tidak akan menjadi rencana Allah terjadi buat saya dan saudara kalau dia tidak harus mati di kayu salib. Dan bukan saja berhenti juga di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia lahir, mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Itu berita Natal. Ketika ini kita ingat, kita tanam, kita renungkan setiap hari, maka ketika kondisi membuat kita takut karena sikon hari-hari ini, pandemi corona, bahkan diingatkan terus-menerus oleh pemerintah. Saya maraton hampir seminggu ini sudah ikut acara terus. Itu yang diingatkan, hati-hati dengan gelombang ketiga, Omikron. Varian Omikron itu virus corona COVID-19, tapi varian Omikron ini sudah yang lebih cepat dia menyebar, lebih dari Delta. Cuman dia nggak begitu parah. Tapi itu akan membuat juga kelumpuhan ekonomi kalau itu terjadi. Maka bangsa Indonesia itu pemerintah menjaga, mengingatkan melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Mari kita jaga terus prokes ini. Ini terjadi untuk saya dan saudara untuk merenungkan. Kita takut nggak? Masih ada berita Natal nggak? Masih ada berita sukacita nggak kepada saya dan saudara? Atau dengan kejadian ini kita menjadi gagah? Tapi kita lihat sikon ini pada akhirnya ketika gembala-gembala menjadi takut, tapi dia didengarkan, sudah baca terus, maka didengarkan, diberitakan suatu berita sukacita. Ada sukacita yang akan terjadi karena Yesus lahir untuk menyelamatkan umat manusia. Maka ayat 20, kita lihat ayat 20-nya. Apa yang terjadi dengan gembala-gembala itu? Maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang dikatakan oleh malaikat tadi mereka dengar dan mereka lihat ketika mereka sampai di Bethlehem. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan itu ya dan amin. Yang percaya katakan. Kalau Tuhan katakan dia Immanuel, dia adalah Immanuel. Dia yang menyertai saya dan saudara. Yang Tuhan mau kita pegang firman, berjalan bersama dengan dia. Kalaupun kita keliru jalan kita, mungkin pada saat dia menuntun kita, karena ada beban, ada pergumulan, ada rasa takut, kita keluar dari jalan itu. Maka Allah memberikan kita kesempatan di taman anugerah, datang di kaki Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku seperti ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Telanjang aku di hadapanmu Tuhan. Ini hidupku. Aku telah berdosa. Di malam ada seorang anak muda datang ke saya berkata, Pak Gembala, kondisiku seperti ini. Bagaimana? Saya katakan ke anak muda ini, engkau harus duduk di kaki Tuhan. Engkau harus membuat pengakuan di hadapan Tuhan, bukan kepada manusia.
Tapi engkau tidak salah datang kepada saya sebagai gembala. Aku sampaikan kepadamu, engkau datang ke Tuhan dan minta pengampunan, dan Dia pasti ampuni. Tapi syaratnya, jangan lakukan lagi. Kalau lakukan ulang, kenapa mainkan Tuhan, permainkan Tuhan? Amin. Tuhan ampuni kita, saudara. Apapun kita, dosa kita seperti apa. Tapi yang Tuhan minta, ketika engkau lakukan itu, ketika engkau disadarkan oleh Roh Kudus, bukan karena kita disadar, kemauan kita. Roh Kudus itu ada kepadamu dan diingatkan, "Hei bro, kamu salah, kamu sudah terjebak, kamu sudah terikat, kamu sudah terjerumus, kamu sudah dipacung oleh iblis." Dan engkau tahu itu. Hati nurani berbicara. Engkau cepat balik dan merendahkan diri. Tuhan, tolong aku, kuduskan aku, basuh aku dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Maka Dia akan menyucikan engkau, Dia akan menyembuhkan engkau, Dia akan memulihkan engkau. Amin. Kondisi ini membuat engkau tidak akan takut lagi. Kenapa? Engkau terima firman Allah, gembala pulang dengan memuji Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kenapa dia respon di firman? Yang kedua, saudara, ketika engkau dalam kondisi itu, maka sukacita engkau akan dapat di dalam Tuhan. Sukacita berarti ada rasa senang dan gembira. Maka Nehemia berkata begini, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini kepala daerah, saudara." Nehemia berkata, dan imam yang ada bersama dia, "Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Amin. Sini diajarkan, saudara, ketika engkau memiliki sukacita itu, jangan pakai sendiri. Makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang... Coba periksa diri kita. Kita egois enggak? Kita hanya mementingkan diri enggak? Kita hanya mengumpulkan untuk diri kita sendiri enggak? Atau kita ingat dengan Tuhan lewat siapa? Saudara kita. Buat siapa? Adik kita, buat kakak kita, buat orang tua kita, buat saudara kita, buat rekan sekerja kita, buat anak-anak Tuhan, komunitas kita. Kita harus ingat itu, saudara. Amin. Maka itulah membuat sukacita Yesus penuh dalam hidup kita. Kalau dia pelit, ya pelitlah. Berarti dia belum memahami sukacita Tuhan. Amin. Tapi Bethlehem tidak pelit. Minggu depan ada pembagian sembako, saudara. Beri kemuliaan tadi, saudara. Ada pembagian sembako kepada mereka yang akan menerima itu. Dan saya percaya setiap mereka yang sudah mengambil bagian, jemaat yang mengambil bagian, biarlah itu jadi seperti janda yang sangat miskin itu. Dia memberi yang terbaik. Jadi bagi mereka yang sudah diberkati, pikirkan itu baik-baik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Jangan tanggung-tanggung untuk Tuhan. Amin. Untuk memberkati sesama. Kita lihat, saudara, selanjutnya. Yohanes 4 ayat 14. Kita lihat di sana, saudara, kalau sukacita itu dari Tuhan, itu tidak semu, itu tidak sementara. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kayaknya nggak ngerti ya. Coba saudara baca 2, 3. Kita lihat, saudara, dari pembacaan kita ini, kalau dia keluar dari dalam, maka dia akan stabil. Dia akan konsisten, saudara. Kalau dia keluar dari dalam, kalau dia bukan
Kalau dia yang dari dalam, dia akan stabil kan. Kalau tidak, kalau dia akan sementara saja. Kalau dari luar masuk, sementara. Jadi kita melihat sini, bukan sekedar kita bersukacita, tapi sukacita kita penuh. Kenapa? Kita minum firman Allah, kita makan firman Allah, kita melakukan firman Allah itu, sehingga sukacita kita akan penuh. Kalau saudara lihat Nehemia tadi, ketika mereka mendengarkan Taurat itu, saudara, dari pagi sampai siang hari, mereka berdiri. Saya baru seperempat jam sudah lihat jam, tapi malah sudah seperempat jam ya, banyak. Kan kita mesti pulang 1 jam tepat katanya. Kita gitu saudara. Tapi ketika kita sukacita, maka kita terus bersukacita dengan firman Tuhan itu. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Ketika kita mengerti apapun yang terjadi kondisi Natal, saya mau tetap bersukacita. Karena ketika sukacita ada di dalam kita, maka dia akan konsisten. Dia akan terus membuat kita bersukacita. Kondisi hari ini, pandemi, saya nggak mau dikalahkan pandemi. Karena Yesus, dia sanggup melakukan segala perkara, gitu kan? Kesehatan terganggu di hari ini karena pandemi. Mungkin kita tidak makan lagi seperti yang kita harapkan. Kondisi vitamin dan lain sebagainya, konsumsi yang kita makan tidak lagi membuat kita begitu kesehatan kita prima. Tapi ketika kita berkata di dalam hati kita, seperti pemuda-pemuda ketika ditawan, mereka minta makan sayur aja. Tapi begitu dites, kondisinya lebih fit dengan mereka yang makan makanan raja. Amin saudara. Apapun yang kita terima hari ini kondisi kita, tapi ketika kita mengucap syukur, bersukacita, pasti Allah memberkati itu menjadi kesehatan untuk tubuh kita. Amin. Amin. Orang Manado bilang, biar hanya dengan nasi dan garam, tapi dengan hati yang bersukacita menghadapi Natal, maka ada damai sejahtera. Amin. Biar di depan meja kita ada hai-hai, kuyung hai, capcay, apalagi saudara. Pokoknya yang hai-hai itu saudara. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, rasanya apa saudara? Makanan itu hambar. Amin. Amin. Jadi kita lihat saudara, ketika engkau ada suka di dalam Kristus, maka kita akan merasa senang dan merasa gembira. Kenapa? Karena dia dari dalam, dari hati kita. Ketika hati ini dijamah, maka sukacita itu akan penuh. Kita akan lihat saja saudara. Maka kita akan melihat di sana, ketika engkau punya sukacita dalam Kristus, maka manfaatnya kita akan melihat. Kita akan diberikan sehat, kita akan diberikan kesembuhan, kita akan diberikan hati yang gembira adalah obat. Amin. Hati yang gembira adalah obat, yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Jadi hati yang gembira itu adalah obat, menyembuhkan, membuat kita sehat. Amin. Sehat jasmani dan sehat rohani. Dan yang kedua saudara, manfaat dari kita bersukacita di dalam Kristus, bukan bersukacita sementara. Jadi kalau sukacita kita dalam Kristus, dia ada di hati kita, maka dia akan keluar. Sukacita kalau sumbernya benar, Alkitab katakan tidak mungkin satu mata air mengeluarkan dua rasa. Kalau dia rasa sukacita, maka sukacita. Kalau kepahitan, maka kepahitan yang keluar. Marah, benci, dendam, maka itu perlu bertobat. Tapi orang yang dijamah oleh Tuhan, ketika hatinya telah baik, maka yang keluar sukacita, damai sejahtera, kasih, kemurahan, kebaikan. Buah-buah roh itu pasti dimiliki oleh anak-anak Tuhan seperti ini. Yang kedua, sedang kita lihat manfaat yang kedua, maka kita akan mendapatkan kesenangan yang dari Tuhan. Kita lihat dalam Pengkhotbah 7, Pengkhotbah 11 ayat 7. Ketika hati yang gembira tadi, faedahnya kita akan diberikan sebuah obat tadi, menjadi sehat, menjadi sembuh dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita akan diberikan, kita baca ayat ini saudara, ini bukan lagi bayangan, tapi betul-betul kita akan diberi hati yang Pengkhotbah
Pengkhotbah 11 ayat 7. Kenapa hati yang gembira adalah obat manjur? Ini salah kopi nih ya. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Pengkhotbah 11 ayat 7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ayat 8. Oleh sebab itu jika orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya, segala sesuatu datang adalah kesia-siaan. Amin, saudara. Kita dulu ada di dalam kegelapan. Kita, kemuliaan Allah kata Allah kita hilang dalam hidup manusia. Tapi dia kembalikan kemuliaan itu dengan dia harus jadi Natal. Dia harus lahir. Dia harus menderita. Dia harus disalibkan. Dia harus memangkatkan diri. Tapi untuk saya dan saudara, dia mati dan dia bangkit. Artinya dia benar Allah yang hidup. Yang berjanji itu Allah yang setia. Jadi yang kedua di sini saudara, dia akan memberikan kita kesenangan dari Tuhan yang selalu membawa kebaikan. Kesenangan yang dapat dirasakan, bukan ilusi saudara, bukan bayangan, tapi betul-betul sukacita yang dari Tuhan kita alami. Karena kita sudah dibawa di dalam terang Kristus. Amin. Dan yang terakhir saudara, kita lihat Roma yang ke-15. Maka sukacita kita ada pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi manfaatnya kita ada di dalam sukacita, di dalam Kristus. Kita akan memiliki tadi hati yang gembira adalah obat. Yang kedua, kita akan memiliki kesenangan yang dirasakan terus-menerus karena kita ada di dalam terang Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kita akan mendapatkan pengharapan. Sukacita itu ada pengharapan. Kondisi boleh sulit, kita boleh menghadapi pandemi, boleh menghadapi situasi yang seperti Natal tidak sebiasanya. Ada ketakutan, ada peraturan ketat, yang harus ibadah harus mulai dari depan sudah dicuci tangan, terus ukur suhu badannya, pakai masker yang benar, baru di dalam harus ada jarak seperti ini. Padahal kita di rumah nggak ada jarak, tapi di gereja disuruh jarak suami istri. Tapi hari-hari ini kita tidak suruh jarak suami istri, boleh dekat-dekatan. Tapi ada suami istri nggak dekat-dekatan. Kenapa? Sempit begitu, sempit. Jadi memilih yang ada jarak. Kenapa Pak? Mana yang kita suka? Amin. Jadi kita lihat di sana saudara, apapun yang terjadi, maka kita tetap bersukacita. Amin. Saya kira sampai di sini saja saudara, firman Tuhan sebetulnya masih ada. Bagaimana kita bisa bersukacita terus? Kita nanti sampaikan lain kali. Saya undang musik ke depan. Mari saudara, tetaplah bersukacita. Kondisi kita hari ini membuat engkau mungkin tidak bersukacita, tapi pegang firman Allah. Ketika kita bersukacita, ada jawaban Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curah darahmu. Terpujilah namamu. Kami akan kembali ke rumah, sertai kami, tibakan di rumah dengan segala selamat. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang menjadi tebusan darah Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata